Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini. Dalam rangka kita memperingati Pekan Keluarga GKP. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersat teduh. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan hati kita untuk kita masuk dalam kebaktian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Kita masuk dalam votum dan salam. Kebaktian rumah tangga dalam rangkaian Pekan Keluarga ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara-saudara. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2.
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam pelayan firman pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, ketika malam hari ini Engkau sudah boleh mengumpulkan kami untuk kami duduk diam, datang di hadapan hadirat-Mu, seraya kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dari pagi kami bangun hingga kami boleh ada di saat ini Bapa. Itu semua hanya karena campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh ada saat ini Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami Tuhan, urapi hati pikiran kami, agar firman yang akan kami renungkan ini Bapa boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami dapat mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak firman-Mu Bapa. Bapa di sorga, firman Tuhan yang akan kami baca ini ya Tuhan, biarlah boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dari pertama Tawari 17 ayat 25 hingga ayatnya ke-27 yang berbunyi. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau membaca, merenung, bahkan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam rangka Pekan Keluarga, bacaan kita diberi tema oleh Sinode adalah keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang terlintas di dalam hati dan pikiran kita ketika kita mendengar kata berkat dan setia? Bapak Ibu, pasti kita mempunyai jawaban dan pendapat kita masing-masing, dan tentu itu berbeda-beda jawabannya. Kata berkat sendiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Dan setia itu artinya patuh, teguh, dan taat. Dalam bacaan kita malam hari ini, menurut saya kedua kata ini yaitu berkat dan setia saling berkaitan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup setia di hadapan Tuhan dan kita taat kepadanya, maka hidup kita akan diberkati, keluarga kita akan diberkati. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya berupa materi atau harta yang banyak, bukan pula kedudukan dan jabatan yang bagus di tempat kerja kita, tetapi berkat Tuhan selalu nyata di sepanjang kehidupan kita pribadi lepas pribadi kami,
nafas hidup kami, nafas hidup kita, jantung kita, itu semua adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi kita. Setiap orang mempunyai berkat tersendiri yang Tuhan siapkan bagi sesama. Besar kecil berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan di sepanjang kehidupan kita, di setiap kehidupan kita itu berbeda-beda. Namun kita tetap harus bersyukur atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita melalui berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita patut mengucap syukur kepada Allah, Sang Pemilik hidup kita. Kita boleh ada sampai saat ini, itu adalah berkat Tuhan. Berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang berharap untuk diberkati, terutama diberkati Tuhan. Baik dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam keluarga. Ketika kita berbicara tentang berkat, kita teringat akan pujian dari Kidung Jemaat 403, yaitu hujan berkat kan tercurah. Pujian tersebut berdasarkan kitab Yehezkel 34 ayat 26 sampai 27, yang menceritakan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, yakni menurunkan hujan pada waktunya, dan hujan tersebut membawa berkat bagi bangsa Israel. Pohon-pohon menghasilkan buah, dan tanah akan memberikan hasilnya. Bapak Ibu yang terkasih, 1 Tawarik 17 ayat 25 sampai 27 juga membahas kehidupan sang gembala yang telah Tuhan pilih untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Pada ayat 16 hingga ayat yang ke-27, itu merupakan doa syukur Daud kepada Tuhan. Daud adalah orang yang memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Ketika Daud mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah dan duduk mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Bagaimana Daud merasakan kedekatan hubungan Tuhan dengan dirinya? Bagi Daud, kepercayaan Tuhan bagi dirinya dan keluarganya membuat Daud mengungkapkan syukur, permohonan peneguhan Tuhan atas berkat Tuhan bagi Daud dan keluarganya. Daud sangat percaya kepada Tuhan dan mengagungkan Tuhan dengan mengatakan, tidak ada Allah lain selain Allah yang patut dipuji dan disembah. Tidak ada Allah lain selain Allah yang patut dipuji dan disembah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada bagian terakhir dari doa syukur Daud dan doa pengakuan Daud, bahwa Daud telah menerima jawaban atas doanya, serta Daud mengucap syukur atas keluarga yang diberkati Tuhan. Doa terakhir Daud ini sekaligus menjadi permohonan Daud kepada Allah. Daud meminta permohonan kepada Allah. Ada dua permohonan yang Daud sampaikan kepada Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, Daud memohon janji Tuhan ini diteguhkan, sebab Daud merasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengemban tugas sebagai raja atas bangsa Israel. Daud memohon Tuhan semesta alam yang menjadi pelindung atas diri Daud dan keluarganya. Yang kedua, Bapak Ibu, Daud memohon Tuhan memberkati keluarganya agar supaya tetap setia dan taat di hadapan Tuhan. Walaupun terkadang ada masalah, ada pergumulan hidup, tapi tetap kita bersyukur kepada Allah. Seperti Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud sangat meyakini dan terus mengharapkan
bahwa Tuhan yang sudah memberkatinya akan terus memberkati Daud dan keluarganya, bahkan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Tuhan menjawab doa Daud dikarenakan tindakan Daud yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga sebagai umat manusia, sebagai umat pilihan Allah, kita juga tak luput dari segala pergumulan hidup kita. Namun bagaimana kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Kita datang dalam segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita memohon untuk Tuhan selalu melindungi kita dari segala macam pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Demikian dengan Tuhan menjawab doa orang benar seperti Daud, yang melakukan hal-hal yang besar dengan tujuan hanya satu, Bapak Ibu. Tujuan Daud hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita diajak untuk melihat kehidupan Daud. Melalui kehidupan Daud, kita sebagai umatnya yang menjadi bagian terkecil adalah persekutuan keluarga kita. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Terlebih kita sebagai keluarga besar Gereja Kristen Pasundan yang memperingati ulang tahun yang ke-86. Gereja Kristen Pasundan ada sampai saat ini, bukan karena gereja kita mampu, tetapi hanya karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Di sepanjang perjalanan 86 tahun Gereja Kristen Pasundan ada. Dan bahkan akan Tuhan mampukan untuk menjadi gereja yang tetap menjadi berkat bagi sesama. Gereja yang tetap setia pada janji-janjinya. Gereja yang tetap dapat menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dalam rangkaian Pekan Keluarga saat ini, Bapak Ibu, Gereja Kristen Pasundan memperingati ulang tahunnya yang ke-86 pada tanggal 14 November yang akan datang. Gereja boleh tetap bersyukur dan boleh menjadi gereja yang berbagi dan menjadi gereja bagi sesama. Walaupun di dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu, dalam kondisi yang diperhadapkan dengan pergumulan hidup, tantangan hidup, bahkan kita sebagai umat seringkali kita meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pandemi saat ini pun kita diingatkan untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi, walaupun dalam pergumulan hidup sekalipun. Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menunggu kita dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa dan ungkapan syukur kita kepadanya. Dia akan selalu memberkati kita, Bapak Ibu. Satu hal yang Tuhan inginkan dari setiap kita adalah kita tetap setia dan taat kepadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga kita, kita selalu datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita datang mengucap syukur kepadanya dengan segala kerendahan hati kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan kita. Sekecil apapun berkat Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memampukan kita untuk kita dapat tetap menjadi hidup yang diberkati dan tetap hidup dalam kesetiaan. Selamat menikmati berkat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus untuk tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan dihimpunkan pada malam hari ini. Persembahan dilandasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan sekaligus kita membawa pokok-pokok doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa kami bersyukur ya Allah Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini, untuk kami dapat memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah boleh terhimpun saat ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami Bapa yang sudah boleh memberi dengan ketulusan hati kami masing-masing. Bapa, biarlah Engkau berkati juga persembahan ini agar dapat terpakai sebagai alat pelayanan kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah pelayanan kami di Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur Bapa. Bapak yang baik, terima kasih juga Bapak untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan bagi kita semua Bapak. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Tuhan boleh mampukan kami untuk kami tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kami dimampukan untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak yang baik, biarlah Tuhan mampukan kami untuk terus-menerus dibaharui sebagai gereja, untuk menjadi gereja bagi sesama, untuk yang menjadi gereja yang tetap setia berbagi bagi sesama Bapa. Walaupun di saat pandemi ini Tuhan, namun kami tetap bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Walaupun terkadang kami meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, namun satu hal yang kami tahu Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah keberadaan kami, Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kami, baik suka maupun duka, Engkau Allah selalu ada Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Bapa. Bapak yang baik, kami di malam hari ini, kami rindu untuk berdoa untuk jemaat GKP Yeruel Cibubur Bapak. Dalam setiap pergumulan jemaat, Bapak Engkau yang selalu hadir untuk memberi solusi di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kaum anak-anak Bapak dari tingkat TK sampai perguruan tinggi Bapa. Kami juga berdoa untuk para lansia kami, orang-orang tua kami. Tuhan mampukan mereka untuk tetap ada, untuk dapat menjadi
terang bagi kami, untuk tetap menjadi contoh bagi kami, untuk tetap ada bagi kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Empi beserta keluarga, Tuhan yang selalu memberkati dan menolong di saat-saat seperti ini Bapa, di masa-masa pandemi, namun kami tetap percaya tangan Tuhan yang akan selalu menuntun untuk tetap menjadi seorang pelayan yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap komisi non-kategorial dan kategorial Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan, dalam setiap program-programnya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini Bapa, setiap komisi dapat bekerja, dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk tim kreatif yang sampai saat ini Tuhan pakai untuk dapat menjadikan ibadah online secara daring Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk tetap bekerja dengan kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh kerja dengan ketulusan hati Bapa. Biarlah Tuhan boleh melihat hati mereka yang mau melayani-Mu tanpa pamrih Tuhan. Biarlah segala yang mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara-Mu, bangsa Indonesia Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan masih izinkan terjadi pergumulan hidup, pandemi yang terjadi di Indonesia Tuhan, bahkan dunia. Namun satu hal yang kami tahu Bapak, Engkau tidak membiarkan bangsa kami menderita, Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami terpuruk, tapi Engkau yang akan selalu menopang kehidupan bangsa dan negara kita. Bapak Presiden beserta stafnya, bahkan sampai ke tingkat RT RW sekalipun Bapak, Tuhan memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka boleh bekerja untuk takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyadari banyak kekurangan keterbatasan kami, banyak kelemahan kami, banyak keterbatasan hidup kami Bapa. Namun kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menguatkan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami untuk menjadi umat pilihan-Mu. Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami mau bawa kepadamu bukan untuk memerintah di Kau, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Dan doa ini kami sempurnakan hanya di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian dari PKJ 289 bait 1 dan 3. Keluarga hidup indah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita saat teduh kembali. Tuhan Yesus memberkati.